so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta bahasa dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini bersama saya Husin Fadli Selamani, saya akan presentasikan tugas mata pembelajaran bahasa Indonesia yang telah diberikan dari dosen kita. Mohon maaf saya sebut namanya Pak Nur Salam. Oke, pada kesempatan kali ini pembahasan yang saya ambil dari mata pembelajaran bahasa Indonesia yaitu paragraf. Nah, dengan menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sahabat pecinta bahasa, paragraf memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah penulisan. Nah, fungsi daripada paragraf adalah mengekspresikan gagasan. Nah, gagasan, ide pokok yang dibangun dalam paragraf itu haruslah lengkap dan sistematis agar dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Sementara pembahasan yang kali ini kita akan bahas yaitu yang pertama pengertian paragraf, yang kedua syarat pengembangan paragraf, yang ketiga unsur-unsur paragraf. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada yang pertama, pengertian paragraf. Ya, paragraf memiliki pengertian sebagai berikut. Dikatakan oleh Rohmadi dan Yakub, mereka berpendapat bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang secara logis dan sistematis merupakan satu kesatuan ekspresi yang relevan dalam membangun ide-ide gagasan. Nah, dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa sebuah paragraf itu haruslah bersifat logis, sistematis. Dia menunjukkan kait mengait, artinya bahwa dia menunjukkan sesuatu yang harus saling menyambung. Ini dalam kalimat atau penyusunnya itu tidak boleh ada yang menyimpang daripada konteks atau gagasan yang dibangun. Nah, itu pengertian daripada paragraf yang bisa kita simpulkan. Nah, kita masuk kepada yang kedua yaitu syarat pengembangan paragraf. Nah, syarat pengembangan paragraf di sini Rohmadi dan Yakub juga berpendapat bahwa syarat untuk mengembangkan sebuah paragraf yaitu ada 3. Yang pertama kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, kesatuan bisa dilihat daripada topik atau gagasan yang dipilih dalam membangun paragraf, sehingga paragraf itu dapat dikatakan kesatuan. Paragraf dapat dikatakan kesatuan apabila dalam isi dan pokok-pokok kalimat-kalimatnya itu berhubungan dengan topik yang dipilih, sehingga paragraf itu dia bersifatnya itu lengkap dan tidak menyimpang daripada konteks yang dibangun. Nah, yang kedua kepaduan. Kepaduan bisa dilihat daripada kalimat-kalimat penempatan yang dimana terdapat pada paragraf yang dibangun. Paragraf yang dibangun harusnya memiliki kalimat-kalimat yang saling berkaitan. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang dibangun tidak bolehlah menyimpang daripada gagasan yang dibangun, dan setiap kalimat itu tidak boleh saling bertentangan. Haruslah dia saling kait mengait, dia harus berhubungan agar paragraf tersebut dapat dipahami dengan baik oleh seseorang yang membacanya. Nah, yang ketiga kelengkapan dalam syarat-syarat paragraf. Nah, kelengkapan itu dia akan terpenuhi apabila seluruh informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan
gagasan utama sudah tercapai. Artinya bahwa sebuah kelengkapan itu dia akan terpenuhi apabila informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama itu sudah tercapai. Barulah di situ kelengkapan itu dia akan ada atau terpenuhi daripada paragraf yang dibangun. Nah, itu yang kedua ya yang kita bahas, yaitu syarat pengembangan paragraf. Kita masuk kepada yang berikut, yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf di sini yang dapat saya ambil yaitu unsur paragraf ada dua. Itu yang pertama kalimat utama dan yang kedua kalimat penjelasan. Nah, kalimat utama bisa kita lihat dari gagasan ide pokok yang kita pilih untuk membangun paragraf itu sendiri. Sementara kalimat kedua yaitu penjelasan, di mana kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf yang dibangun atau ditulis haruslah dia jelas dan bisa dipahami oleh setiap orang yang membacanya, agar mereka tidak keliru dalam memahami paragraf tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengatakan bahwa adapun juga seseorang atau separuh daripada kita yang selalu bingung dalam menyusun paragraf, atau di setiap kita itu ingin menulis sebuah paragraf namun kita selalu gagal atau keliru kira-kira cara membangun paragraf ini seperti apa. Nah, kendala dalam kita membangun paragraf, problematikanya yaitu yang pertama kurangnya wawasan. Nah, ketika kalau kita wawasannya minim atau kurang, sudah tentu bahwa kita tidak bisa membangun atau dapat melakukan hal yang kita inginkan, karena wawasan kita tidak terlalu luas, sehingga hal yang kita mau bangun pun juga dia bersifat tidak meluas, sempit. Ruang pemikiran kita tidak akan luas apabila gagasan kita tidak terlalu terpenuhi. Nah, hal seperti ini perlu harus dihindari agar kita dapat mengembangkan potensi kelebihan-kelebihan yang kita miliki dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu kurangnya bacaan. Nah, dalam kehidupan kita bahwa bacaan itu sangat penting kepada kita selaku manusia atau orang yang berada dalam dunia pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, SMA atau sampai ke perkuliahan. Nah, itu dikenal dengan haruslah banyak membaca. Jika kita tidak banyak membaca, maka kita tidak akan dapat membangun suatu paragraf, karena dengan membaca kita dapat memahami gagasan-gagasan yang dapat kita bangun dari paragraf itu tersendiri. Nah, yang ketiga yaitu kurang kefokusan. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh kepada kita dalam penulisan atau dalam pengembangan paragraf. Ketika kita tidak terlalu fokus, maka kita tidak akan tahu kira-kira apa yang harus kita tulis atau apa yang harus kita bangun untuk menyempurnakan tulisan-tulisan kita yang ingin kita bangun agar orang lain dapat membacanya. Kurangnya kefokusan ini sangatlah berpengaruh ketika seorang dia ingin belajar atau di mana saja dia serius. Ketika dia kurang fokus, maka percayalah bahwa sesuatu yang dia pelajari atau sesuatu yang ingin dia tulis, bahkan dia bangun, tidak akan sempurna. Ketiga hal ini dapat kita sempurnakan atau dapat kita penuhi, maka kita dapat melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan dari akhir video ini, sebelum saya menutupnya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan-penjelasan yang saya ambil itu berdasarkan apa yang saya pelajari. Jadi jika ada yang kurang atau ada yang masih belum lengkap, teman-teman bisa menambahnya dalam pertemuan-pertemuan kita yang berikut. Nah, mungkin sampai di situ akhir kata saya menutupnya dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right